sekalian, Amma ba'du. Yang terhormat Speaker Kecamatan Kebumen atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Bidang Provinsi Jawa Barat, yaitu Direktur Sekretaris yang ke sana, Bapak Insinyur Yasir, yang kami hormati Ketua Wilayah Kabupaten Cianjur, Direktur Sekretaris maupun Bapak Bapak H.M. Yusuf Nana SH, yang kami hormati para Ketua Komite Wilayah Kabupaten Cianjur, yang kami hormati para undangan serta peserta musyawarah wilayah kegiatan keseluruhan tahun 2022 Rata Wilayah 07 Kabupaten Cianjur. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dapat berkumpul di hadirin yang saya hormati, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Narisati. Hadirin mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menghasilkan cipta dipimpin oleh Ketua Daerah Rapi Jawa Barat kepada Dirut Gini sebagai pelanggan syarah kepada Bapak Insinyur Yasir dipersilakan. Hadirin mohon untuk berdiri. Mengenang jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berjuang secara nasional, yang berjuang di Jawa Barat, yang berjuang di Cianjur, dan seluruh para pendiri, penggagas telekomunikasi baik nasional, daerah maupun wilayah, menggulingkan cipta dinilai selesai. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pembacaan kisah masyarakat, pembacaan kode etik rapi, dan pembacaan politik dipersilakan. Visi dan misi RAPI. Visi menjadi organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset nasional. Misi 1. Meningkatkan kredibilitas organisasi secara struktural. 2. Meningkatkan peran organisasi bagi pemerintah dan masyarakat. 3. Penguatan instrumen hukum dan perluasan jaringan komunikasi melalui pengembangan inovasi produk hukum serta teknologi komunikasi dan informasi terkini. Kode etik RAPI. 1. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota RAPI harus patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata aturan organisasi. 2. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap jujur. Anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berperilaku jujur. 3. Anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap
Anggota rapi harus berjiwa, bersikap santun dalam bertindak, dan berbicara sopan saat berkomunikasi. 4. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tangga. Anggota rapi harus memiliki jiwa, sifat cepat tanggap, peka, dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. 5. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Anggota rapi harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat. Tertib rapi. Komunikasi. Kiri kak. Guru 10 November Indian Charlie, Bapak Haji Samsudin SE, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rapi ring haskul malina. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 kita dapat berkumpul bersama di gedung teras kita dalam rangka pelaksanaan Muskat ke-9 Rapi Kabupaten Jambi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan termasuk kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi umat Kang Muhammad SAW.
mungkin juga yang mewakili yang saya hormati, unsur Muspika Kecamatan Cugenang yang saya hormati, rekan-rekan Rapi peserta musyawarah wilayah 9 wilayah Kabupaten Cianjur ini yang saya cintai dan saya banggakan. Lain halnya. Maka dalam kesempatan ini mudah-mudahan jadi momentum untuk Rapi wilayah Cianjur ini untuk mengevaluasi program-program yang ke belakang dan membuat program-program yang baru yang lebih baik untuk kemajuan dan kejayaan Rapi. Di sini kami lihat panitia membuat motonya musyawarah wilayah 09 Cianjur meningkatkan sinergitas. Maka dari ini kebetulan juga ada dari unsur-unsur Muspika atau Muspida Populkenda sekarang ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ini di samping internal maupun internal. Maka dalam hal ini mudah-mudahan rekan-rekan peserta bisa merumuskan program ke depan yang lebih baik dari yang sudah ada. Saya rasa demikian dan sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ketua yang bisa hadir dalam kegiatan Musyawarah wilayah Cianjur ini dan juga rekan-rekan bisa hadir untuk menyukseskan musyawarah wilayah ini. Saya rasa hanya itu yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan unsur Muspika atau yang mewakilinya dipersilakan.
Bila saya tadi kaji dari visi dan misi Rapi, tantangan akan semakin berat ke depan, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan musyawarah wilayah ke-9 ini, di mana mengambil tema meningkatkan sinergitas Rapi wilayah 7 melalui organisasi, administrasi, dan komunikasi. Insya Allah kita dapat menyatukan persepsi karena kita sudah ada 2 atau 3 tahun dibobokan oleh COVID. Jadi organisasi jangan hanya Rapi juga, Pak, tapi kami juga di kecamatan juga semua, di kabupaten semua terkendala, bahkan semua rancangan pembangunan apapun terjegal sama COVID ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini, dua musyawarah ini, kedepannya kita dapat mengetahui persepsi gimana tantangan Rapi ke depan. Mudah-mudahan ini dapat menghasilkan satu kebijakan yang arah yang jelas ke depannya. Mengingat begini, Pak, Kabupaten Cianjur sekarang sedang menangis karena dihantam oleh berbagai bencana, dan perlu diketahui juga, Pak, Kecamatan Cigenang itu termasuk daerah yang paling rawan bencana longsor. Dalam satu hari, Pak, bisa 21 titik longsor. Nah, saya harapkan dengan begini kita bisa menyatukan persepsi, dan saya yakin di setiap desa itu pasti ada anggota Rapi. Jadi seandainya nanti di samping ada petugas retana juga, mungkin juga Rapi juga bisa melaporkan ke posko-posko yang sudah ada, mungkin nanti di posko kecamatan juga nanti kita aktifkan kembali, atau misalnya ke BPBD, dan saya yakin keberadaan Rapi akan eksis ke depan. Semoga Rapi semakin jaya, semoga semakin terarah. Begitu yang saya hormati, mohon maaf apabila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Rapi Daerah Jawa Barat sekaligus untuk membuka musyawarah wilayah ke-9 tahun 2022 Rapi Wilayah 0 Cianjur kepada Bapak Insinyur Yasir dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh Ibu Camat yang terhormat, yang diwakilkan lagi oleh Bapak Bambang Pol PP yang kami hormati, terima kasih telah datang pada musyawarah wilayah. Yang terhormat Bapak Dandim yang diwakilkan oleh Dan Ramil yang diwakilkan hari ini yang kami hormati, Bapak Kapolres, seluruh forum komunikasi yang ada di kabupaten maupun forum komunikasi yang ada di kecamatan, teman-teman tim pengurus daerah yang telah hadir sebagai narasumber hari ini, yang terhormat Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Rapi Wilayah 07 Kabupaten Cianjur, Julid Sulu 10 November Bapak Ate dan anggotanya. Bapak Ate, nama besarnya saya masih ketua lokal, sudah terdengar, Santora Jawa Barat. Yang terhormat Julid Sulu 10 November Oscar sebagai ketua wilayah Rapi 07 0 ya, bukan 0 07 Kabupaten Cianjur, ketua lokal 01 sampai dengan 07 ya Pak ya, 7. Yang kami hormati beserta DPPOL-nya dan anggotanya, ketua steering komite beserta anggotanya, ketua organisasi komite beserta kepanitiaannya, seluruh tamu undangan dari Kerawang kelihatan, Purwakarta, Subang, Bandung belum kelihatan, mungkin yang lain akan kelihatan. Seluruh anggota Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur yang kami hormati, yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rapi 5155. Selamat
pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Terima kasih. Pertama dan yang lebih utama adalah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga musyawarah wilayah ke-9 Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur dapat kita laksanakan tepat waktu. Walaupun memang kami menunggu lama. 4-5 bulan kami telah berkirim surat, kurang 3 hari baru undangan nyampe, kurang 4 hari. Kami mengerti kalau ini pun kesibukan, tapi kami juga mengerti kalau kami ditagih hari berikutnya. Akhirnya saya bilang sama Pak Sekil, saya udah nunggu draftnya ini 5 bulan. Bapak baru ngirim kemarin, hari esoknya udah nagih untuk perbaikannya. Tapi nggak apa-apa, karena semua teman-teman di Cianjur adalah sahabat saya. Lokal kedua saya adalah lokal 1 Cipanas, wilayah kedua saya adalah wilayah 07 Cianjur sebenarnya. Jadi kalau dibilang kecewa ya kecewa, tapi teman semua. Kalau dibilang harus memperbaiki, pasti kedepannya harus diperbaiki lagi. Ini autokoreksi buat kami pun pengurus daerah. Apakah kami pengurus daerah yang kurang perhatian terhadap wilayah atau wilayah yang kurang perhatian, kedepannya akan kita perbaiki. Salam dan salawat junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh keluarga, sahabat, para guru, para ustadz, para kiai, para pemuka agama. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasannya banyak cerita saya khususnya secara pribadi maupun secara organisasi. Pada saat saya ketua lokal, saya lebih akrab dengan lokal 1 Cianjur. Bahkan saya katakan lokal 1 Cipanas. Lokal 1 Cipanas ini sama dengan lokal kedua saya setelah lokal 3 saya di Kabupaten Karawang. Saya banyak berkomunikasi 230, begitupun teman-teman 230 banyak berkomunikasi di 274. Artinya kalau itu lokal kedua saya berarti sama dengan wilayah kedua saya Kabupaten Cianjur. Kemudian saya pun favorit waktu itu masih Pak Ate, kemudian diganti oleh NO. Saya pun favorit sebenarnya sama ketua-ketua wilayah dengan nama besarnya yang dulu, dengan pengabdiannya terhadap Rapi. Maka dari itu saya berterima kasih hari ini pun kami diundang, dan saya selalu katakan disiapkan banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki, dan itu agar supaya tidak bertentangan dengan tata aturan organisasi Rapi. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwasanya musyawarah wilayah ke-9 ini kalau dilihat dari usia, kalau kali 3 aja artinya 27. Cianjur ini selalu saya katakan di mana-mana bahwasanya Cianjur ini adalah 5 wilayah terdepan yang ada di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Untuk pengurus sebelumnya maupun pengurus yang akan datang, tolong dipertahankan, kalaupun bisa ditingkatkan, sebab sudah banyak ancaman-ancaman wilayah-wilayah sekarang yang hampir melewati Cianjur yang dulu notabene tidak termasuk 5 besar. Sebutlah salah satunya Ciamis. Ciamis 2 tahun yang lalu anggotanya kurang lebih masih di bawah 150, lokalnya cuma 4. Lokalnya cuma 4, 3 hidup, 1 hidup segan tapi tak mau. Hari ini Ciamis mempersiapkan lokal ke-12, 12 dan 13. 12 kemarin udah, 13 dipersiapkan. Anggotanya Bapak tahu sekarang Pak, dari kurang 150, tepatnya 126,
anggotanya hampir mencapai 700 hari ini dalam 2 tahun. Artinya ini tantangan, jangan sampai Cianjur ini tergeser ke urutan ke-6. Maka dari itu kepengurusan ke depan kami pesan siapapun yang akan menjadi ketua dan pengurus, tolong pertahankan Cianjur. Sebab Cianjur ini salah satu kebanggaan saya. Wilayah sama dengan wilayah kedua saya, lokal sama dengan lokal kedua saya. Sebab Cianjur luar biasa dulu. Setelah Bogor, kemudian Sukabumi Kabupaten, ini kemudian dulu Bandung, kemudian Bandung bergeser, kemudian Kota Bekasi dan Cianjur. Ini kurang lebih 5 wilayah yang luar biasa. Sekarang Ciamis mendekat. Bahkan mungkin saya kurang tahu sekarang berapa jumlahnya. 804, tapi lokalnya sudah kalah. Lokalnya dari 4 menjadi 12, hampir 13. Cianjur masih 7. Dari awal saya kenal masih 7, sekarang masih 7. Ada awalnya ya? Berarti ada perkembangan, berarti 1. Sebab begini Bapak dan Ibu sekalian, pemekaran lokal itu bukan pembagian kekuasaan, tapi pemekaran lokal atau pembuatan institusi baru di lokal itu adalah perintah daripada RAPI itu sendiri. Dari awal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RAPI sudah dikatakan bahwasannya RAPI sampai ke tingkat kecamatan. Artinya kecamatan yang sudah sesuai dengan tata aturan harus berdiri sendiri. PO yang baru tentang pembuatan institusi baru itu bila mana tidak memenuhi syarat, belum 15, tapi sudah ada anggota RAPI-nya, maka dapat dikatakan RAPI lokal persiapan. Ini yang perlu kita kembangkan, sebab dengan banyaknya anggota RAPI, dengan banyaknya pengurus RAPI di tingkat lokal, artinya banyak pejuang-pejuang RAPI yang diharapkan oleh pemerintah untuk bisa membantu pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, sekali lagi pesan kami setelah musyawarah wilayah ini, siapkan kekuatan, siapkan fisik, siapkan mental. Baik yang tua akan membantu yang muda, dan yang muda akan membantu, akan mendukung yang tua. Ini bersinergi agar supaya RAPI wilayah 07 maju lagi. Saya satu hal yang tidak pernah saya lupakan, pernah bercita-cita menjadi ketua wilayah sama dengan Pak Ato waktu itu. Benar, pernah Pak, membagikan, dan itu rame, membagikan stasiun kepada lokal-lokalnya. Saya berpikir kapan saya bisa membagikan stasiun kepada lokal-lokalnya ini. Dan itu nggak pernah tercapai Pak, sampai saya jadi ketua daerah hari ini. Kami cuma membagikan RTU aja. Dan luar biasa, makanya saya pikir saya luar biasa, begitu dekat, dan itu tidak pernah terlupakan. Itu mungkin 4-5 tahun yang lalu. Dan saya betul-betul berambisi 4 tahun yang lalu untuk menghadiri musyawarah wilayah yang ada di Cianjur. Waktu itu di DPO, di belakang kesekretariatan. Tapi saya tidak tahu, pengurus daerah yang lama tidak menginginkan saya dekat dengan Cianjur. Bahkan pada saat Musdaluk pun setelah Cianjur terpilih, itu saya nggak tahu, saya didukung oleh Cianjur atau enggak. Tapi yang jelas Pak NO waktu itu, NO udah menginstruksikan untuk datang, tapi nggak ada yang datang. Sebab saya tahu ada calon lain yang datang. Kemudian saya nelpon. Kalau saya nggak dipilih oleh Cianjur, berarti mulai besok saya nggak ke Cianjur lagi. Tapi alhamdulillah walaupun nggak dipilih, hari ini saya masih ke Cianjur dan saya masih terus ke Cianjur. Jadi begitulah menurut kami siapapun yang akan menjadi ketua. Begitupun di 2023-2024, sebab ini belum kita pastikan Pak. Kami harusnya itu di 2023 November harusnya sudah selesai, sebab kami adalah penerus daripada kepengurusan sebelumnya. Tapi SK Nasional memberikan sampai September 2024. Makanya itu nanti setelah kita rapim atau rapat rapat kerja rapim, kita akan memastikan milih 2023 atau milih 2024. Kalau teman-teman milihnya 2023, teman-teman daerah sebenarnya, tapi kita nggak tahu sebab SK-nya adalah 2024. Kami sudah berkirim surat 2 kali ke nasional, tapi nasional tidak menanggapi sampai pergantian kepengurusan yang baru. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu nostalgia saya dengan pengurus wilayah. Kita masuk kepada musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi bertujuan pertama, menilai kinerja kepengurusan sebelumnya. Yang kedua adalah
membuat garis-garis besar program kerja atau menetapkan mengesahkan garis-garis besar program kerja. Dan yang ketiga adalah memilih ketua dan kepengurusan. Di dalamnya adalah BPPOE. Paradigma ini kami telah tetapkan 4 tahun yang lalu, Pak, bersama teman-teman tim. Bahwasanya musyawarah itu kita ganti paradigma yang lama, yaitu hanya memilih ketua, mencari ketua. Paradigmanya kita balik sesuai dengan tata aturan. Kenapa ketua dan pengurus pada urutan ketiga? Sebab memang yang pertama yang paling penting adalah menilai kinerja. Menilai kinerja ini akan menjadi motivasi dan menjadi introspeksi buat kepengurusan sebelumnya, dan motivasi dan cita-cita untuk kepengurusan yang akan datang. Kemudian kedua, membuat garis-garis, menyusun, mengesahkan garis-garis besar program kerja wilayah. Setelah itu baru ketiga. Sebab yang ketiga ini hanya pemangku amanah daripada 1 dan 2 yang tadi. Mereka belajar dari apa yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya dan apa yang akan dilakukan oleh kepengurusan yang akan datang. Makanya paradigma mencari ketua pada saat musyawarah nasional, daerah, wilayah sampai ke lokal ini kita harus rubah. Sebab kalau hanya mencari ketua, Pak, tidak salah. Kalau ketua selama 4 tahun memang tidak ada program kerja, sebab tidak ada amanah yang diberikan kepada ketua. Tidak salah kalau setelah musyawarah terjadi perdebatan, terjadi saling sengketa antara pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota. Sebab tidak ada LKP, laporan kinerja pengurus, yang sesuai dengan tata aturan organisasi. Maka dari itu pada musyawarah nasional tahun 2021 kita keluar dari box yang selama ini kita yakini itu benar. Bahwasanya pada komisi A itu membahas tentang SDM dan organisasi. Pada komisi B itu membahas tentang program kerja, pada komisi C itu membahas tentang rekomendasi. Kita out of the box, keluar dari box itu, ternyata kalau kita lihat itu semuanya sama, Pak, di dalam garis-garis besar program kerja. SDM dan organisasi itu masuk dalam garis-garis program kerja. Akhirnya kami usulkan pun pada saat itu kita rubah komisi A ini tentang LKP. Sebab banyaknya persoalan di RAPI itu pada saat musyawarah selesai, musyawarah nasional, daerah, wilayah, dan lokal. Nah, pada saat musyawarah nasional selesai sengketa sampai ke pengadilan. Musyawarah daerah selesai sampai terjadi pengunduran diri beberapa pengurus. Musyawarah wilayah selesai sampai pembicaraan masalah aset yang dulu dikasih kemana. Musyawarah lokal selesai berbicara tentang banyak hal. Maka itu harus LKP. LKP pada komisi A ini adalah merujuk kepada anggaran rumah tangga. LKP betul-betul dipertanggungjawabkan, di mana LKP ini terdiri dari laporan kinerja pengurus, hasil daripada dasar rapat kerja yang ditetapkan menjadi program kerja. Itulah yang menjadi perencanaan versus aktual. Apa yang direncanakan? 120 program kerja yang direncanakan. Berapa yang direalisasikan dari 120? Ditambah dengan laporan keuangan dan laporan inventaris. Sebab ini yang paling banyak sengketa. Sekarang disengketakan kalau memang ada penyimpangan pada saat musyawarah, jangan setelah musyawarah. Sebab pada saat musyawarah segala hal sudah selesai. Sebab sudah dibahas pada komisi A. Dan wajib ditandatangani oleh DPP-OW, Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi. Sebab mereka harus mengetahui laporan keuangan daripada kepengurusan wilayah. Kemudian lampiran kedua adalah laporan inventaris. Ini sangat penting. Pesawat yang dulu di mana, rusak, hilang, ada di si A, si B, si C, berikan keterangan di sana. Kalau laporan kinerja pengurus bagus, dilampiri dengan laporan keuangan dan laporan inventaris, yakin dan percaya tidak ada sengketa. Jadi setelah musyawarah wilayah tidak ada lagi pembicaraan mengenai kepengurusan sebelumnya. Inilah yang kita terapkan di RAPI dari 2021 kemarin. Sebagai acuan pengurus nasional, pengurus daerah, pengurus wilayah, sampai ke pengurus lokal. Kemudian yang kedua, garis-garis besar program kerja. Hanya membahas garis-garis besarnya saja. Kalau wilayah, umpamanya sekarang masih hak guna pakai yang ada di PU. Mungkin berencana ke depannya garis-garis besar kesekretariatan permanen.
Bendahara begitu pun. Kalau selama ini bendahara hanya mendapatkan dari iuran anggota, dimasukkan di garis-garis besar program kerja mencari sumber-sumber dana yang tidak terikat atau yang tidak mengikat. Kemudian di bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 yang dipegang oleh Waka 1, Waka 2, Waka 3 hanya garis-garis besarnya. Inilah yang menjadi amanah yang akan dipikulkan kepada ketua dan kepengurusan yang terpilih ke depannya. Kemudian yang ketiga ini adalah, ini yang penting. Ini yang penting, tidak kalah pentingnya dari 1, 2, 3, yaitu persyaratan kepengurusan yang akan mendampingi ketua wilayah. Baik mulai dari DPPRW sampai Waka 1, Waka 2, Waka 3, sekretaris bendahara sampai kepada bagian-bagiannya dimasukkan apa persyaratannya. Makin berat makin bagus, agar supaya ketua yang terpilih sebagai mandataris tidak ada lagi unsur KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Waka 1 harus betul-betul orang yang berpengalaman di bidang organisasi dan SDM. Waka 2 adalah betul-betul orang yang tahu kerjasama antar lembaga dan pengabdian masyarakat, minimal Satgas di nasional atau Satgas di kabupaten atau Satgas Covid yang sudah berpengalaman di kesatgasan. Yang ketiga, hukum inovasi organisasi, penelitian dan pengembangan. Harus betul-betul orang penelitian atau sarjana hukum. Dimasukkan aja syaratnya untuk menjadi Waka 3. Jadi Waka 1, Waka 2, Waka 3, sekretaris dan bendahara. Sekretaris harus betul-betul yang menguasai IT. Masukin aja Pak. Jadi kalau ketua yang terpilih nanti mencari orang yang tidak bisa untuk mengetik, ini salah. Sebab melanggar amanah daripada lokal-lokal yang membuat. Nah inilah di Komisi 3 atau Komisi C yang akan dibahas. Sehingga apa? Sehingga pada saat musyawarah wilayah sudah selesai, tidak ada lagi sengketa dan mereka sudah siap untuk bekerja. Minimal sebelum 6 bulan, setelah 6 bulan dari musyawarah wilayah diwajibkan untuk rapat kerja. Tapi bila mana sebelum rapat kerja dilaksanakan, mereka sudah mempunyai garis-garis program kerja yang menjadi gambaran. Jangan Pak, banyak di mana-mana, mudah-mudahan bukan di Rapi wilayah Cianjur. Orang bilang tukcing, tos dilantik cicing. Ini yang banyak. Mudah-mudahan bukan di daerah 10 Jawa Barat juga. Tapi istilah ini muncul di Jawa Barat. Jadi setelah dilantik, cicing diam, udah ketemu lagi di muslok berikutnya, ada di muslok berikutnya. Jangan sampai ada di Cianjur. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini pesan kami dan terima kasih banyak kepada lokal 1 sampai lokal 7. Saya betul-betul bangga sama lokal Cianjur sebab ada satu lokal di Cianjur yang dulu notabene tidak pernah didatangi oleh pengurus daerah, kami datang waktu itu Pak. Walaupun perjalanan 9 jam. Walaupun ada ketua lokal yang muntah-muntah. Itu kami ketua lokal Pak muntah. Itu karena perjalanannya yang jauh. Padahal saya di belakang itu Pak, saya di belakang sengaja karena saya hormati ketua lokal sebagai tuan rumah, ketua lokal yang di depan. Kita putar-putar 9 jam Pak. Kami dari Bandung berangkat jam 5, kurang lebih jam 2 atau jam 3 baru kita nyampe. Ada jalan yang separuh dan kiri kanan itu hampir keluar. Alhamdulillah kami nyampe Pak. Ada yang dari Cidaun Pak ya? Angkat tangan Pak. Berarti kita pernah ketemu dulu. Alhamdulillah, katanya notabene pengurus daerah selama hampir 38 tahun waktu itu, kalau 4 ya, yang nggak pernah ada. Kami sampai ke sana Pak, sampai alhamdulillah memberikan BO dan melarang ada yang mau trek-trekan di belakang Pak. Kita larang, jangan trek-trekan lah. Rapi itu nggak trek-trekan, nanti didengar sama aparatur kita malu. Baik, ini pesan kami Pak, dan saya luar biasa sekali lagi di Cianjur, hampir semua lokal mungkin saya sudah datangi, baik secara formal maupun informal. Kalau ada lokal yang di Cianjur yang belum saya datangi, tolong beritahu saya, insya Allah sebelum akhir kepengurusan saya akan datang ke lokal. Walaupun sekali lagi saya nggak dipilih dulunya, dan mungkin kedepannya pun tidak akan dipilih, tapi nggak apa-apa. Saya tetap komitmen, Cianjur adalah, Cipanas adalah lokal 2 saya, dan Cianjur adalah wilayah kedua saya. Betul Pak, betul Pak. Jadi sebab banyak yang bisingin tapi nggak bagus, nanti dibilangnya ketua daerah curhat. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, khususnya kepada kepengurusan Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur periode 2018 sampai 2022 yang telah
melaksanakan musyawarah wilayah hari ini. Terima kasih atas pengabdian, terima kasih atas waktu, tentunya tenaga dan biaya serta pemikiran yang diberikan kepada Rapi. Kami atas nama pengurus Rapi daerah 10 Jawa Barat mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Begitupun kepada ketua lokal, pengurus lokal dan seluruh anggota Rapi yang ada di Cianjur. Terima kasih telah mendukung musyawarah wilayah ke-9 Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur yang dilaksanakan hari ini. Mudah-mudahan walaupun akan banyak perdebatan, itu yang kita harapkan agar supaya ada solusi nantinya untuk Cianjur lebih maju lagi ke depannya. Saya Direktur 10 Data yang Wisera mewakili pengurus Rapi daerah 10 Jawa Barat. Pada hari ini musyawarah wilayah ke-9 tahun 2022 Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur dengan tema kita tingkatkan sinergitas Rapi wilayah 07 Kabupaten Cianjur serta tertib organisasi, tertib komunikasi dan tertib administrasi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah wilayah dinyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih sekali lagi kepada para muspika. Salam hormat saya untuk Bapak Padan Ramil, salam hormat saya, begitupun Pak Kapolres dan Pak Kapolsek serta seluruh jajaran forum komunikasi yang ada di kabupaten maupun yang ada di kecamatan. Terima kasih untuk seluruh pengurus lokal, pengurus wilayah, seluruh panitia SC dan OC yang memberikan pelayanan yang luar biasa kepada kami pengurus Rapi daerah 10 Jawa Barat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rapi 5155. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Juru 10 November Irian Charlie. Kepada Bapak Samsudin SE dipersilakan. Untuk keselamatan kita bersama dalam pelaksanaan musyur, mari kita berdoa. Terutama kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Qadaru, ya Razaqu, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Syurga Syurga. Allahumma as'alaka imanatna wa rizq halalan thayyiban wa barakah wa shifaa wa subhanin rahmatika ya Rahman. Ya Sayyidi Badul Sifatin wa ya Sayyidi Badul Qurbatin sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi wasallam min amrina fardan wa marja. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya wa umma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum wa lahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022 kami mengadakan musyawarah wilayah 9 tahun 2022 Rapi wilayah 07 Cianjur dengan tema kita tingkatkan sinergitas Rapi wilayah Kabupaten wilayah 07 Cianjur serta tertib organisasi, tertib administrasi dan tertib komunikasi. Untuk itu kami menjawab, lapangkanlah gerakan, mudahkanlah segala urusan kami, jangan kemudian memberikan azab kepada aparat tidak kami salah atau buat, sehingga kami dapat mencapai cita-cita bangsa kami dalam hidup baladatul thayyibun warabun dhuhur.
Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan taufik kepada kami. Semoga berkat menjadi kami karena yang Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah acara pembukaan musyawarah ke-9 tahun 2022 Rapi Wilayah 07 Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Alhamdulillah semoga acara ini